Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Budi Santoso, mahasiswa PPG Grade 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan menyampaikan praktek kinerja saya hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi marilah kita diawali pelajaran pada pagi hari ini ya. Pelajaran agama Islam yang berkaitan dengan tanda-tanda usia balik atau menyambut usia balik. Nah, siapa ketua kelasnya untuk berdoa sebelum belajar? Bisa Prabu, silakan. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak insya Allah akan mengabsen ya. Pada hari ini siapa-siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir ya. Insya Allah sehat semua ya. Sehat. Abdul Rafiq Idris. Hadir Pak. Abid Akila. Hadir Pak. Aina. Hadir Pak. Hadir. Andi. Atika, hadir Pak. Olivia. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, motivasi hari ini ya. Belajar terus, jangan sampai bosan. Kenapa kita belajar harus belajar? Kenapa? Supaya apa? Supaya pintar. Ayo, Abi. Supaya apa? Kenapa? Supaya saat dewasa tidak terkena kesalahan yang kita tidak bisa ulang. Tepuk tangan dong. Lanjutnya, ya. Bisa. Nah. Lagi. Tepuk tangan dong. Lanjut ya. Ada yang tahu tanda-tandanya balik? Haid. Laki-laki? Ya, referensi silakan. Mimpi basah bagi siapa? Bagi siapa? Laki? Laki. Oh, menurut kalian terus suaranya besar. Kita tangan dong siapa ini? Jadi kita harus tahu ya hal-hal tentang usia balik. Nah, kenapa ini Bapak sampaikan karena nanti materi tentang apa? Menyambut usia balik. Ini materinya apa? Menyambut usia balik. Baik. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik secara ilmu agama dan ilmu fikih. Ya. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik secara ilmu biologi dan secara ilmu fikih tadi ya. Terus 3 peserta didik dapat mengenali tanda-tanda fisik mental balik serta memahami tanggung
baru yang diiman sebagai seorang muslim dewasa. Apa sih itu usia balik? Baik ya. Menyambut usia balik. Baik. Nah, sekarang manusia itu terus tumbuh tidak? Terus tumbuh. Siapa yang merasa hari-hari bayi terus? Ada? Ada yang bayi? Nah, pasti ada yang habis melahirkan. Itu dinamakan bayi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih di dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini yang laki-laki. Mana yang laki-laki? Ada. Baik. Mimpi basah utama ya. Perkiraan usianya 12 tahun ke atas. Ya 12 tahun itu bagi laki-laki. Atau bagi laki-laki wajib sunat. Siapa yang belum sunat? Sudah ada yang sunat belum? Sudah semua. Sudah, alhamdulillah ya. Itu kewajiban laki-laki harus sunat supaya terhindar dari najis ya, yang nempel itu ya. Makanya diwajibkan untuk sunat. Terus usia laki-laki balik sempurna itu adalah 15 tahun. Sekarang masuk lagi perempuan. Haid atau menstruasi itu yang dikenakan pada perempuan. Nah, kita tetap jangan takut ya, kita tanyakan ya, kita pulang pokoknya kalau di sini ada yang haid ya, jangan sampai menangis ya, jangan. Itu adalah sudah jadi kodratnya wanita. Nah, sini ada larangan-larangan. Larangan bagi yang berhadas besar. Berhadas besar itu yang mengalami haid atau basah itu ya. Itu namanya berhadas besar, harus sebelum itu kita dilarang. Yang perempuan dilarang sholat kalau sedang haid. Jangan kalau sedang haid kalau sholat tidak boleh. Kalau laki-laki kalau sedang istibasah harus mandi besar dulu ya, mandi junub kalau bahasa Arabnya junub. Kedua, berdiam di dalam masjid. Nah itu tidak boleh juga bagi perempuan yang haid, itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau yang empat, tawaf itu ya di Baitullah ya, Mekah ya. Iya. Mekah itu kita tidak bertawaf, terus membaca Al-Quran. Ya, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ini larangan yang berhadas besar. Lanjutnya, nah ini tata cara setelah haid atau mimpi basah. Berhadas untuk mandi junub, niatkan nanti pagi junub ya. Terus kedua, cuci tangan 3 kali ya, tangan. Terus selanjutnya bersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri ya. Tangan kiri terserah kalian bagaimana caranya, kalian yang lebih tahu, lebih paham prakteknya ya. Nanti kalau kalian mengalami ini yang kalian lakukan. Terus berwudu seperti wudunya sholat sempurna ya, sholat. Setelah itu caranya menyela-nyela wudunya setelah wudu itu menyela-nyela rambut. Tahu menyela-nyela rambut? Ini ambil air, contoh ya, airnya di ini boleh di sela-sela di sini. Ini namanya menyela-nyela ya. Ya, paham ya? Setelah wudu, sela-sela berapa kali sampai 7 kali, ambil lagi, dibaskan lagi, sela-sela lagi. Ini prakteknya ya. Sampai berapa kali? 7 kali. Setelah itu kita ambil air, kita basuh kiri kanan ya. Basuh 3 kali, ambil lagi sampai 3 kali. Baru kita lakukan 3 kali. Setelah itu baru membasahi seluruh tubuh ya, mencari seluruh tubuh ya, bergayung seluruh tubuh disiram sampai pokoknya basah semua, kiri kanan ya. Paham semua ya? Nah, seterusnya gunakan sabun atau sampo ya, supaya lebih harum, lebih wangi. Setelah itu silakan bisa berwudu lagi kalau tidak batal. Kalau batal silakan berwudu. Sudah selesai. Inilah urutan-urutan untuk
kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Ya, dipahami ya? Bisa nanti dipraktekkan setelah kalian sudah mengalami dewasa ya. Terima kasih, ternyata selesai. Kita sebelumnya kita lihat videonya singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sama-sama. Pada pembelajaran PAI SD kelas 4. Kurang lebih sama ya. Apa yang Bapak sampaikan? Angkatan Darat Siap. Tema kita adalah menyambut usia baru. Nah, tata cara mandi, niat mandi itu dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Ini ada beberapa ketentuan larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, sujud tilawah dan sujud syukur kita dilarang. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan tawaf. Yang ketiga, kita dilarang untuk berdiam di masjid. Keempat, kita dilarang membaca, meniru, dan membawa Al-Quran. Terima kasih, semoga video ini terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih hampir sama dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Setelah melihat video ini, ya, kira-kira umur berapa laki-laki dewasa sempurna? Berapa? Hebat sekali ya, 15 tahun. Tepuk tangan dulu. 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Pantas. Apa yang dilarang tadi ya? Setelah melihat video, apa yang dilarang? Sujud, syukur. Terus apa lagi? Tawaf. Terus apa lagi? Berdiam di dalam masjid. Apa lagi? Ya, dalam baca Al-Quran. Terus kewajiban apa yang kita laksanakan setelah dewasa? Selama 5 waktu. Apa lagi? Baca Al-Quran. Apa lagi? Naik haji. Ya, naik haji. Berarti kita sudah paham apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti ketika kalian sudah balik. Nah, kita di kelompoknya boleh ini berapa kelompok? Kita ini 10. Mau warna apa? Ini dua kelas. Putih. Nah, di sini dua kelompok sini ya. Dua kelompok tempat lagi. Kuning? Putih. Ya, baik. Sebelumnya Bapak akan jelaskan yang kelompok pertama. Ya, kelompok pertama ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ingat kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok pertama ya 1, 2, 3, 4 ya. Silakan kalian pilih salah satu ya. Salah satu untuk bisa mengerjakan ini ya. Nanti Bapak bagi ya. Jadi tanda begitu seterusnya, berarti sama. Nanti yang kedua, ke satu sama, ketiga dan seterusnya ya. Nah, yang kita kreasikan tanda tetap balik ini fikih ya. Kalian ada terus yang balik menurut ilmu fikih ya. Fikih ya. Kalau ini tempel yang sebagai hiasannya nih. Kulitnya ada lagi kan? Ya. Ya, seperti itu. Kasih waktu
10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu presentasi ya. Ya ini ya LKPD-nya ya, ini mengerjakan ini ya. Boleh kalian potong sini ya, sini tulis pakai itu tanda-tanda ya balik menurut ilmu biologi. Setelah itu tertempel sini, kita kreasikan ini bisa digunting bulat kan, nanti bertempel sini ya, boleh kan? Nah sini baru ini pilih salah satu. Ya silakan kelompok 1 berpresentasi, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Saya akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Telah mencapai umur usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Perempuan 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tersebut. 3. Berdarah mulai tumbuh. 4. Suara dari lebih dari sebelum balik. Laki-laki 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh takut. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Itulah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita bermain, ambil kertas buku kalian masing-masing. Baik. Ini aktivitinya adalah menyambung ayat. Satu kelompok 2, ya. 2 kelompok saja, ini kan 3, tapi kita buat 2 kelompok saja. Sudah siap? Nah, membaca surat Anas dari 1 sampai 3. Nanti disambung lagi, ayo. Tepuk tangan. Semangat ya. Yang penting, ya. Bagi yang menjawab tepat dan kita terus bermain. Bagi yang sudah tidak boleh bermain ya. Yang masih benar, kita lanjut main. Ya. Pertanyaan pertama, berapa usia minimal yang bisa menunjukkan seorang sudah balik ditandai dengan fisik seperti mimpi basah, mimpi haid, atau perempuan berumur 9 tahun coba salah? Benar. Belum Bapak tutup ya, Bapak akan memberikan ya pertanyaan singkat ya, pertanyaan singkat setelah usia balik. Nah, setelah usia balik, apa yang kita lakukan? Ibadah. Kesimpulan dari salah satu siswa ya, silakan bisa disimpulkan Pak Mas Prabu atau Adik Prabu namanya. Materi menyebut usia balik menunjukkan
pemberiannya atas yang sudah didengarkan dengan baik. Aku sangat berterima kasih. Mudah-mudahan anak-anak menjadi sehat semua, menjadi ilmunya menjadi banyak dan barokah. Amin. Ya, cukup sekian doa penutup. Kita membaca Al-Fatihah dulu. Baik, terima kasih. Kita baca Al-Fatihah dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Amin. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum.